Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang tabung. Video ini merupakan video bagian pertama dari bab ke-6 tentang bangun ruang sisi lengkung. Hal yang pertama kali harus kalian pelajari dalam tabung adalah unsur-unsur tabung. Kalau kita baca unsur-unsur tabung mulai dari bawah, di situ kita bisa lihat ada alasnya, lalu jari-jari, selimut, tinggi, dan juga tutup tabung. Nah, bagaimana jika sebuah tabung itu kita buka lalu kita jadikan bentuk dua dimensi? Maka tabung tersebut akan berubah menjadi dua lingkaran yang disebut alas dan tutup, dan satu persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang unsur-unsur tabung berikut dengan jaring-jaringnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita diminta menentukan luas permukaan tabung? Untuk menentukan luasnya, maka kita asumsikan dahulu bahwa tabung itu adalah prisma lingkaran. Jadi kita mundur lagi ke materi kelas 8 sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan luas permukaan prisma. Nah, kalau sudah, kita ingat lagi bahwa di kelas 8 luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luas alasnya adalah pi r kuadrat. Dan keliling alasnya, kalau kita buka menjadi jaring-jaring tabung, maka kelilingnya sama saja dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Nah, kalau sudah, kita jabarkan lagi seperti ini. Karena ada penulisan berulang yaitu 2, pi, dan r, maka kita persingkat penulisannya menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya, luas permukaan tabung adalah 2 pi r dikali r tambah t. Nah, bagaimana jika sekarang kalian diminta menentukan luas selimut tabung? Kalian bisa lihat di dalam layar selimut tabung berbentuk persegi panjang. Jadi kita asumsikan bahwa luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang kalian sudah pernah mempelajarinya di SD, bahwa rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, kalau kita amati lebih dalam, panjang dari selimut tabung itu adalah keliling alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran adalah 2 pi r, sehingga kita asumsikan bahwa panjang selimut tabung adalah 2 pi r, dan lebar dari selimut tabung itu adalah T atau tinggi tabung, sehingga saya tulis seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah luas selimut tabung adalah 2 pi r t. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang luas permukaan tabung dan juga luas selimut tabung. Bagaimana jika kita ditanya tentang luas permukaan tabung tanpa tutup? Artinya hanya ada selimut dan alas saja. Maka dari itu, luas permukaannya adalah penjumlahan dari luas alas dan luas selimut. Nah, di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa luas alas berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya adalah pi r kuadrat. Dan kita sudah menemukan bersama-sama rumus luas selimut yaitu 2 pi r t. Nah, kalau kita gabungkan seperti ini. Nah, karena ada penulisan yang berulang, jadi kita persingkat menjadi seperti ini.
Jadi kesimpulannya adalah luas permukaan tabung tanpa tutup adalah PR dikali dengan R plus 2T. Nah, yang terakhir, bagaimana tentang volume tabung? Tabung bisa kita sebut juga dengan prisma lingkaran, karena bentuk alas dan tutupnya sama. Maka dari itu kita tulis volume tabung sama dengan volume prisma. Dan kita sudah tahu di kelas 8 bahwa volume prisma mempunyai rumus luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya ini kan berubah-ubah. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah lingkaran. Jadi, luas alas yang berbentuk lingkaran mempunyai rumus pi R kuadrat. Lalu kita kalikan dengan T. Jadi, dengan begitu kita simpulkan bahwa volume tabung adalah pi R kuadrat T. Nah, untuk memahami keempat komponen tadi, yuk kita bahas di dalam contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Jari-jari tabung 7 cm dan tingginya 8 cm. Tentukan luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung. Nah, sebelum kita menjawab ketiga pertanyaan tadi, kita masukkan dulu data yang ada seperti ini. Nah, kalau sudah, kita fokus ke pertanyaan pertama tentang luas selimut. Rumus luas selimut sudah kita ketahui, yaitu 2pi R T. Jadi kita masukkan pi-nya 22/7 karena R-nya adalah kelipatan 7 dan T-nya 8. Nah, karena 7 bisa dibagi dengan 7, jadi tinggal 2 kali 22 dikali 8, hasilnya adalah 352 cm persegi. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua tentang luas permukaan. Kita sudah tahu rumus luas permukaan adalah 2pi R kali R plus T. Maka kalau kita masukkan data-datanya, lalu kita coret ya 7 dengan 7, maka hasilnya adalah 44 kali 15. Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah 660 cm persegi. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga tentang volume tabung, yaitu rumusnya pi R kuadrat T. Kita masukkan R-nya 7, T-nya 8, lalu 7 bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 1232 cm kubik. Nah, materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.